万華鏡車輪眼。Kisah bermula, seorang pemuda yang bernama Wonka kembali ke kampung halamannya. Setelah 7 tahun berkeliling dunia, dia berniat membuka toko coklat di sebuah mall megah yang bernama Galerie Gourmet. Meskipun simpanannya hanya tinggal 5 perak saja, Wonka tidak putus asa. Dia melihat sebuah toko kosong dan membayangkan suatu hari nanti, di tempat itu, dia akan membuka toko coklatnya sendiri. Seorang polisi kemudian menghampirinya. Wonka didenda 3 perak karena melamun di siang bolong. Wonka kemudian bertemu dengan gelandangan yang kelaparan. Karena kasihan, Wonka memberikan 1 perak miliknya. Beberapa saat kemudian, Wonka yang apes, kehilangan sisa uang 1 peraknya yang masuk ke dalam selokan. Kini Wonka tidak punya uang sama sekali. Malam ini Wonka berencana tidur di kursi pinggir jalan. Wonka, yang juga seorang pesulap, lalu mulai mengeluarkan barang-barang dari dalam topinya. Dia membuat minuman coklat hangat sebelum tidur. Tiba-tiba seekor anjing menghampirinya. Anjing itu bernama Titles. Pemilik anjing yang bernama Bleacher kemudian datang meminta maaf atas kelakuan anjingnya. Bleacher lalu memperingatkan Wonka kalau saat ini cuaca sangat dingin. Wonka bisa membeku jika dia tidur di pinggir jalan seperti ini. Ternyata benar, coklat di dalam gelas milik Wonka membeku dalam waktu yang singkat. Wonka pun berkata kalau dia tidak punya uang untuk menyewa kamar. Bleacher pun mengajak Wonka menuju suatu tempat menemui temannya yang bernama Screwbit. Di sini, Nona Screwbit mengelola tempat penginapan dan usaha laundry. Melihat ada tamu yang datang, Screwbit menyuruh seorang anak yang bernama Noodle membawakan minuman untuk Wonka. Bleacher memberitahu Screwbit kalau Wonka membutuhkan kamar untuk tidur, namun dia tidak punya uang. Wonka pun berjanji, besok dia akan mendapatkan uang untuk membayar sewa. Besok, Wonka berencana mulai menjual coklat buatannya di galeri. Scarlet Screwbit pun menawarkan paket bermalam. Hanya dengan membayar 1 perak, dan itu bisa dibayar besok. Wonka pun senang mendengarnya. Screwbit lalu mengeluarkan kertas kontrak dan menyuruh Wonka menandatangani kontrak itu. Dari jauh Noodle berbisik, menyuruh Wonka untuk membaca kontrak itu sebelum menandatanganinya. Screwbit yang mendengarnya langsung mengusir anak itu. Wonka kemudian membuka lembar kontrak itu. Ternyata tulisan di dalam kontrak itu sangat banyak. Namun Wonka yang tidak curiga langsung menandatangani kontrak itu begitu saja. Setelah mengantar Wonka menuju kamarnya, Screwbit yang marah memasukkan Noodle ke dalam kurungan karena mengganggu tamu yang akan menandatangani kontrak. Keesokan harinya, Wonka pergi menuju Galeri Gourmet untuk menjual coklat buatannya yang diberi nama Coklat Melayang di pinggir jalan. Dari jauh, Noodle yang sedang membawa laundry memperhatikannya. Sambil menampilkan trik sulap, Wonka menjelaskan kalau coklat buatannya itu sangat enak dan berbeda dari coklat yang lainnya. Semua orang pun sangat terkejut saat coklat dalam toples itu melayang. Dari dalam toko, ketiga penguasa coklat yang disebut kartel coklat, yaitu Slugworth, Portnose, dan Fickle Grabber, memperhatikan aksi Wonka. Slugworth lalu menyuruh anak buahnya untuk memanggil polisi. Ketika kartel coklat ini kemudian turun untuk mencoba coklat buatan Wonka. Saat memakan coklat itu, mereka bertiga sangat terkejut dengan komposisi bahan yang luar biasa. Namun Slugworth malah berkata kalau coklat buatan Wonka adalah coklat yang terburuk. Karena mereka bertiga sepakat kalau coklat yang enak adalah coklat yang sederhana, polos dan tidak aneh-aneh. Tiba-tiba ketika kartel coklat itu terbang melayang, Wonka menjelaskan kalau itu adalah efek setelah memakan coklat melayang miliknya. Melihat hal ini, ternyata malah banyak pengunjung yang menginginkan coklat itu. Wonka pun menjual coklatnya dengan harga 1 perak. Dengan sekejap, coklat yang dia bawa langsung ludes. Tiba-tiba petugas polisi yang bernama Eva Bell datang. Eva Bell berkata kalau dia mendapat telepon, keluhan tentang Wonka yang mengganggu bisnis orang lain. Eva Bell pun mengusir dan menyita semua uang hasil berjualan. Wonka pun memohon untuk menyisakan 1 perak saja, agar dia bisa membayar sewa kamarnya. Setelah kembali ke penginapan, Wonka menyerahkan 1 peraknya untuk membayar kamar. Namun Screwbit mengatakan kalau 1 perak itu hanyalah biaya untuk sewa kamar saja. Wonka harus membayar tagihan lain, karena dia telah memakai berbagai fasilitas di penginapan itu. Total yang harus dibayar Wonka adalah 10.000 perak. Screwbit mengatakan kalau semua itu sudah dijelaskan di dalam kontrak yang sudah ditandatangani.
Wongka pun bingung karena dia tidak punya uang sebanyak itu karena tidak mampu membayar. Scrubby dan Bleacher memaksa Wongka bekerja di laundry yang ada di dalam ruang bawah tanah. Wongka akan dibayar 1 perak setiap hari. Itu berarti dia harus bekerja di sana selama 27 tahun lebih. Untuk melunasi semua hutangnya, Wongka pun dilempar ke dalam tempat laundry. Ternyata di tempat laundry, ada beberapa orang yang bernasib sama seperti Wongka. Mereka semua dijebak oleh Scrubbit dan Bleacher. Ada Abakus sang akuntan, Benz si tukang ledeng, Lottie Bell si pendiam dan Larry si pelawak. Wongka berusaha mencari jalan keluar. Namun, Benz mengatakan kalau mereka sudah pernah berusaha kabur. Jika mereka kabur, Scrubbit akan memanggil polisi untuk menangkap mereka lagi. Karena mereka menandatangani kontrak yang sah, Scrubbit juga akan menambahkan denda 1.000 perak ke dalam hutang mereka. Abacus pun menyuruh Wongka mengerjakan apa yang diperintahkan. Jika tidak, Wongka tidak akan diberi makan. Malam harinya, semua pekerja itu beristirahat menuju kamar. Mereka masing-masing. Noodle kemudian mendatangi kamar Wongka untuk membersihkan kamarnya. Noodle bertanya, kenapa Wongka menandatangani kontrak? Ternyata Wongka mengaku kalau dia tidak bisa membaca. Selama ini, Wongka hanya fokus belajar membuat coklat yang enak, sampai-sampai dia lupa untuk belajar membaca. Noodle lalu berkata kalau Wongka lebih beruntung darinya. Wongka hanya berhutang 10.000. Sementara Noodle berhutang 30.000 perak. Hutang Noodle sangat banyak. Sebagai ganti ongkos Scrubbit yang telah membesarkannya sejak bayi dahulu. Noodle dibuang oleh orang tuanya di tempat ini sejak masih bayi. Melihat Noodle yang sedih, Wongka berniat membuatkan coklat untuk Noodle. Ternyata Noodle mengaku kalau dia belum pernah makan coklat seumur hidupnya. Wongka lalu membuka kopernya yang berisi alat pembuat coklat portable. Wongka memiliki bahan-bahan coklat terbaik yang dia dapatkan dari seluruh penjuru dunia. Wongka bercerita, saat dia masih kecil, Wongka tinggal berdua bersama ibunya di pinggiran desa. Menurut Wongka, ibunya adalah pembuat coklat yang paling enak di seluruh dunia. Dahulu kala, ibunya memberitahu Wongka kalau dia tahu bahan rahasia untuk membuat coklat paling enak di dunia. Wongka kecil pun berjanji, suatu saat nanti, dia akan menjadi pembuat coklat yang enak, seperti ibunya. Dia akan membuka toko coklat di galeri gourmet. Mendengar hal itu, ibunya pun berjanji akan datang ke toko milik Wongka dan memberitahu bahan rahasia itu kepada Wongka. Namun sayangnya, ibunya sudah meninggal terlebih dahulu. Ibunya hanya meninggalkan sekotak coklat yang masih Wongka simpan sampai saat ini. Itulah kenapa Wongka bertekad untuk membuka toko coklat di galeri gourmet, agar dia bisa merasakan kehadiran ibunya lagi. Dengan begitu, ibunya bisa memberitahu bahan rahasia untuk membuat coklat paling enak di dunia yang belum sempat dia sampaikan. Setelah coklatnya jadi, Wongka memberikan coklat itu kepada Noodle. Noodle pun sangat senang karena coklat itu sangat enak. Wongka berkata kalau dia bersedia membuatkan Noodle coklat seumur hidupnya. Asalkan Noodle membantu, Wongka kabur dari tempat ini. Mendengar hal itu, Noodle pun langsung menolak karena dia takut ketahuan. Wongka lalu berkata kalau dia hanya perlu keluar beberapa jam saja untuk menjual coklat nanti. Setelah itu dia akan kembali lagi. Nanti Wongka akan membagi keuntungan berjualan coklatnya dengan Udel, agar mereka berdua bisa melunasi hutang mereka. Mendengar hal itu, Noodle pun akhirnya setuju. Dia memberitahu kalau biasanya Scrubbit tidak akan memperhatikan tempat laundry. Jika ada cowok bangsawan datang ke tempat ini, Scrubbit akan sibuk menggoda bangsawan itu. Mendengar hal ini, Wongka pun mempunyai ide. Di tempat lain, kartel coklat ternyata bekerja sama dengan kepala, pastor dan biarawan di gereja untuk menyimpan coklat di ruang bawah tanah. Hanya beberapa orang yang tahu tempat itu, termasuk kepala polisi. Sudah lama, kepala polisi bekerja untuk kartel coklat dengan imbalan coklat. Slugworth lalu meminta kepala polisi untuk menyingkirkan Wongka selama-lamanya. Karena coklat buatan Wongka benar-benar enak dan harganya murah. Awalnya kepala polisi menolak karena hal itu melanggar hukum. Tahu kalau kepala polisi sangat menyukai coklat, Slugworth menawarkan 100 kotak coklat sebagai imbalannya. Mendengar hal itu, kepala polisi pun langsung menyetujuinya. Di dalam penginapan, Wongka mulai menjalankan rencananya. Wongka tahu kalau Bleacher menyukai Scrubbit. Wongka pun memberitahu Bleacher kalau sebenarnya Scrubbit juga menyukainya. Wongka memberi saran kepada Bleacher agar Scrubbit mau berkencan dengannya. Di tempat lain, Noodle mengarang cerita kalau dia menemukan gambar yang mirip dengan Bleacher yang merupakan seorang bangsawan. Melihat hal itu, Scrubbit pun langsung percaya kalau Bleacher adalah seorang bangsawan.
Rencana pun berjalan dengan lancar. Scrabbit dan Bleacher sibuk bermesraan. Hingga tak ada waktu memeriksa tempat laundry. Wonka kemudian memanfaatkan Titles yang terus berlari mengejar sobekan celana tukang pos untuk menggerakkan alat laundry otomatis ciptaannya. Dengan begitu, Wonka bisa pergi berjualan coklat. Wonka bersembunyi di dalam gerobak laundry milik Noodle. Untuk keluar, di jalanan Wonka mengeluarkan toples coklat. Namun ternyata toples itu kosong. Semua coklat yang ada di dalamnya hilang. Wonka mengatakan kalau coklatnya dicuri lagi oleh kurcaci kecil berwarna orange. Kurcaci itu pasti mencuri coklat di saat Wonka sedang tertidur. Noodle tentu saja tidak percaya dengan cerita itu. Menurutnya kurcaci itu tidak nyata. Wonka berniat membuat coklat lagi, namun dia kehabisan susu. Noodle pun mengambil sebotol susu sapi. Ternyata susu yang Wonka butuhkan bukanlah susu sapi, melainkan susu jerapah. Noodle pun memberitahu kalau ada jerapah di dalam binatang, kebun. Namun mereka tidak akan bisa keluar masuk. Tempat itu begitu saja, karena tempat itu ada penjaganya. Wonka pun menyuruh Noodle tidak usah khawatir. Dia lalu mengeluarkan coklat dari dalam tongkatnya. Noodle memberikan coklat itu kepada satpam kebun binatang. Ternyata coklat itu bisa membuat satpam itu pingsan. Di dalam kebun binatang, karena Wonka tidak bisa membaca, dia hampir masuk ke dalam kandang macan. Noodle pun membantu Wonka masuk ke dalam jerapah yang benar. Wonka lalu memberikan permen mint yang sangat disukai jerapah, membuat jerapah itu menjadi jinak. Wonka pun mulai memerah susu jerapah itu. Di sini Wonka bertanya, dari mana asal-usul nama Noodle? Karena menurutnya nama itu sangat aneh. Noodle pun memperlihatkan sebuah kalung dengan liontin, cincin huruf Nen. Itulah kenapa dia dipanggil Noodle. Kalung itu adalah peninggalan dari orang tuanya. Saat dia dibuang di tempat laundry. Sudah beberapa kali Noodle mencoba mencari orang tuanya, namun selalu saja gagal. Wonka pun berjanji kalau dia akan membantu Noodle menemui orang tuanya. Setelah selesai memerah susu jerapah, tiba-tiba kepala polisi datang. Wonka pun menyuruh Noodle untuk pergi. Kepala polisi melarang Wonka berjualan coklat di kota ini. Mendengar hal itu, Wonka pun bingung, karena dia tidak melanggar hukum. Kepala polisi langsung memukul Wonka sebagai peringatan. Wonka dan Noodle akhirnya kembali ke tempat laundry. Di sini Apagus bertanya, kemana Wonka pergi seharian ini? Wonka pun menceritakan cita-citanya yang ingin membuka toko coklat. Mendengar hal itu, Abagus berkata, pasti Wonka dihalangi oleh kepala polisi, bukan? Wonka pun kaget. Bagaimana Abagus bisa mengetahuinya? Apagus selalu bercerita kalau dia pernah menjadi akuntan Slugworld. Pada suatu hari, Apagus menyadari kalau Slugworld mempunyai 2 buku catatan akuntansi. Buku yang sudah direkayasa, berwarna merah. Sementara di dalam buku yang berwarna hijau, dijelaskan kalau kartel coklat itu bersekongkol menyuap kepala polisi untuk menyingkirkan siapapun yang ingin menyaingi mereka. Malam harinya, karena tidak bisa tidur, Wonka memanggil Noodle lewat jendela. Wonka lalu melemparkan tali. Wonka mengirim stoples coklat untuk Noodle. Karena sebelumnya Wonka berjanji akan memberi Noodle coklat jika membantunya. Noodle kemudian membalasnya dengan memberikan secari kertas bertuliskan huruf E. Noodle berkata, kalau dia akan mengajari Wonka untuk membaca. Noodle lalu bertanya, apa rencana Wonka? Karena sekarang dia sedang diincar oleh polisi. Wonka pun bingung. Dia tidak bisa menghilang begitu saja di jalanan, meskipun dia seorang pesulap. Dia hanya bisa menghilang. Dia di atas panggung yang memiliki peralatan lengkap. Pence kemudian muncul. Dia mengatakan kalau Wonka bisa menghilang melalui saluran air kota. Pence akan membantu Wonka, asalkan dia juga mendapat bagian hasil penjualan coklat leri. Dan Lottie kemudian juga menawarkan diri untuk membantu Wonka. Abagus selalu muncul dan mengingatkan yang lain. Jika mereka ketahuan nanti, Scrabbit akan menghukum mereka. Noodle lalu memberikan 1 coklat buatan Wonka kepada Abagus. Begitu dia merasakan coklat itu, Abagus langsung setuju dengan rencana teman-temannya. Keesokan harinya, Wonka mulai menjual coklat di jalanan. Secara sembunyi-sembunyi. Saat polisi datang, Wonka langsung masuk ke dalam saluran air. Semua orang di seluruh penjuru kota menyukai coklat buatan Wonka karena memang sangat enak. Kartel coklat pun panik karena penjualan. Coklat mereka menurun. Setelah menyadari kalau Wonka kabur melalui saluran air kota, kepala polisi yang tubuhnya semakin gendut itu menyuruh anak buahnya untuk berjaga di seluruh pintu air di penjuru kota. Malam harinya, diam-diam seorang kurcaci masuk ke dalam kamar Wonka. Ternyata itu adalah kurcaci orange yang sebelumnya Wonka ceritakan. Kurcaci itu kembali mencuri coklat milik Wonka.
Namun malam itu, Wongka sudah membuat jebakan untuk menangkap kurcaci itu. Wongka memasukkan kurcaci itu ke dalam toples. Wongka bertanya asal-usul kurcaci itu. Kurcaci itu menjawab kalau dia bernama Ompa-Lompa yang berasal dari Lompalan. Selama ini dia mencuri coklat milik Wongka. Karena dulu, Wongka pernah mencuri 3 buah kakao di Lompalan. Lomba yang seharusnya menjaga pohon kakao itu pun diusir. Karena kehilangan 3 buah kakao, dia boleh kembali ke Lompalan. Asal dia bisa membayar senilai 1000 kali lipat dari buah kakao yang hilang. Itulah kenapa dari dulu, lomba selalu mencuri toples, coklat milik Wongka, agar dia bisa kembali pulang ke Lompalan. Mendengar hal ini, Wongka pun meminta maaf. Tapi dia tidak bisa menyerahkan persediaan coklatnya, karena dia harus menjual coklat itu untuk membantu teman-temannya membayar hutang. Lumpa lalu meminta Wongka mengeluarkannya. Lumpa mengajak Wongka untuk berunding. Setelah dibebaskan, ternyata itu hanya tipu muslihat Lumpa. Lumpa kabur dengan membawa setoples coklat milik Wongka, karena Wongka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Esok harinya, Wongka bercerita kepada teman-temannya kalau semalam seorang kurcaci kembali mencuri setoples coklat miliknya. Namun teman-temannya itu tidak percaya. Newt lalu mengatakan kalau mereka mempunyai kejutan untuk Wongka. Ternyata dari hasil penjualan coklat selama ini, akhirnya mereka bisa menyewa toko yang Wongka impikan. Akhirnya mereka bisa berjualan dengan resmi, tanpa takut ditangkap polisi. Di tempat lain, kepala polisi memberitahu kartel coklat kalau Wongka dan teman-temannya tinggal di tempat laundry milik Screwbit. Sekarang kepala polisi tidak bisa menghentikan Wongka lagi, karena Wongka dan teman-temannya sudah menyewa toko secara resmi. Malam harinya, Slugworth menemui Screwbit. Dia menyuruh Screwbit untuk membantunya dengan iming-iming imbalan yang sangat besar. Keesokan harinya, Wongka dan teman-temannya akhirnya membuka toko coklat mereka di galeri gourmet. Toko itu dipenuhi coklat berbentuk bunga dan pohon yang sangat indah. Semua pengunjung menyukai coklat buatan Wongka itu. Namun tiba-tiba, banyak pengunjung mengalami hal aneh usai mengkonsumsi coklat buatan Wongka. Rambut mereka berubah menjadi warna-warni. Hingga seorang anak perempuan yang tiba-tiba tumbuh kumis. Di saat Wongka mencicipi coklatnya itu, Wongka sadar kalau coklatnya telah diracuni oleh seseorang, pengunjung yang marah. Kemudian menghancurkan dan membakar toko coklat milik Wongka. Setelah situasi kembali tenang, Abagus berkata, kalau semua ini pasti ulah kartel coklat. Wongka pun putus asa. Selain bisnisnya hancur, ibunya juga tidak kunjung muncul sesuai janjinya dahulu. Beberapa saat kemudian, 3 kartel coklat datang menemui Wongka yang sedang sendirian. Slugworth mengaku kalau dia telah menyuruh Screwbit untuk meracuni coklat buatan Wongka. Slugworth lalu menawarkan segepok uang untuk melunasi Wongka dan teman-temannya, termasuk hutang Noodle. Asalkan Wongka bersedia pergi dari kota ini. Dan jangan pernah membuat coklat lagi. Slugworth sudah memesan tiket kapal untuk Wongka meninggalkan kota ini. Malam ini juga, Wongka pun sadar. Hanya itulah satu-satunya harapan untuk melunasi hutang teman-temannya. Wongka pun terpaksa mengikuti kemauan kartel coklat itu. Wongka mengemasi barang-barangnya. Lalu kemudian pergi menuju dermaga. Di sana kartel coklat dan kepala polisi sudah menunggunya. Slugworth lalu menjabat tangan Wongka dengan sangat keras. Wongka pun kemudian menaiki kapal itu. Kapal itu pun mulai berlayar. Saat sedang duduk di atas kapal, Lumpa datang menghampiri Wongka. Lumpa mengatakan kalau hutang Wongka kepadanya. Tinggal 1 toples coklat lagi. Namun Wongka menjawab kalau dia sudah berjanji tidak akan membuat coklat lagi. Lumpa pun menyuruh Wongka jangan menyerah dan melawan para kartel yang semena-mena itu. Wongka menjawab kalau dia tidak bisa melawan karena dia ingin hutang teman-temannya lunas. Wongka lalu melihat bekas jabat tangan Slugworth. Ada huruf A yang dikelilingi tulisan-tulisan aneh. Wongka pun teringat kalau Noodle juga mempunyai cincin yang sama seperti itu. Wongka pun sadar kalau Noodle dalam bahaya. Wongka meminta kapten untuk putar balik kapal. Namun dia tidak menemukan siapapun di dalam kemudi kapal. Di sana malah ada beberapa bom yang siap meledak lumba. Dan Wongka pun kemudian loncat untuk menyelamatkan diri. Kapal itu pun akhirnya meledak. Dari jauh setelah melihat kapal meledak, Slugworth memberikan coklat yang banyak kepada kepala polisi sebagai imbalan. Keesokan harinya, Screwbit mengumpulkan semua pekerja laundry. Dia memberitahu perjanjian Wongka dengan Slugworth untuk melunasi hutang teman-temannya. Itu hutang Abacus Pence. Lottie dan Larry pun akhirnya lunas. Mereka bisa bebas.
Namun ternyata tidak dengan Scrap Noodle. it. Mengatakan kalau uang yang diberikan Slugworth kepadanya bukan untuk membebaskan Noodle, melainkan untuk menahan Noodle di tempat. Ini selamanya. Scrabbit lalu mengurung Noodle ke dalam kurungan. Tiba-tiba, Wonka muncul di jendela kurungan bersama teman-temannya untuk menyelamatkan Noodle. Di sini, Wonka berencana untuk mengambil buku hijau milik kartel coklat dan menggunakannya sebagai bukti kalau kartel coklat telah melakukan tindak kejahatan. Abagus mengatakan kalau buku itu ada di dalam Rahasia ruang bawah tanah gereja. Tidak sembarang orang yang bisa masuk ke dalam sana. Mendengar hal ini, Wonka pun memiliki EDE. keesokan harinya, Noodle memasukkan permen mint akasia ke dalam saku kepala pastur. Mereka kemudian mencuri jerapah dari dalam kebun binatang, lalu melepaskannya di dalam gereja. Jerapah itu langsung mengejar kepala pastur karena dia mengantongi permen mint kesukaan jerapah. Kepala pastur lalu menghubungi layanan telepon yang ternyata dihandle oleh Lottie. Lottie sengaja menghubungkannya dengan Larry, yang berpura-pura sebagai petugas kebun binatang, Apakus dan yang lainnya. Kemudian datang ke dalam gereja dengan membawa kandang. Jerapah begitu masuk ke dalam gereja, Wonka dan Noodle menyelinap keluar dari dalam kandang. Wonka dan Noodle lalu meletakkan coklat di dalam lift. menuju ruang rahasia bawah tanah. Coklat itu lalu dimakan penjaga ruang rahasia, Membuatnya pingsan. Berita tentang kekacauan di dalam gereja. akhirnya sampai di telinga Slugworth. Dia langsung menelepon pastor. Meskipun pastor mengatakan semuanya Namun baik-baik Slugworth merasa saja. curiga. Dia pun bergegas pergi menuju gereja. Di dalam ruang bawah tanah, setelah sekian lama mencari, akhirnya Wonka dan Noodle menemukan buku hijau. Namun tiba-tiba, ketika kartel coklat datang ke sini, Wonka lalu bertanya, Kenapa Slugworth menyakiti Noodle? bukannya Noodle adalah anggota keluarga Slugworth, karena Noodle memiliki cincin yang sama. Mendengar hal itu, Slugworth pun akhirnya berkata jujur kalau Noodle adalah anak dari kakak kandungnya yang sudah meninggal. dahulu kala, Ibu Noodle meminta bantuan Slugworth untuk merawat Noodle yang sakit saat masih bayi. Namun sadar kalau Noodle akan menjadi pewaris tahta keluarganya karena kakaknya sudah meninggal. Slugworth justru menaruh Noodle di dalam tempat laundry milik Screwbit. Slugworth memberitahu ibu Noodle yang bernama Dorothy kalau Noodle sudah meninggal. Ketika kartel itu lalu memaksa Wonka dan Noodle masuk ke dalam tempat penyimpanan coklat, mereka bertiga berniat menenggelamkan Wonka dan Noodle. di tempat itu. Sebelum kartel coklat itu pergi, Wonka meminta tolong Good untuk memberikan setoples coklat buatannya Kurcaci kepada orange. agar hutangnya lunas. Mereka bertiga pun kemudian pergi, namun tanpa sepengetahuan Wonka. Ketika kartel coklat itu justru memakan Satu toples coklat itu hingga habis. di dalam tempat penyimpanan coklat. Cairan coklat mengucur dari segala penjuru. Wonka pun putus asa. Wonka dan Nida lalu mulai naik terangkat cairan coklat yang semakin banyak. Mereka lalu melihat kartel coklat dari balik kaca yang ada di atas. Wonka dan Noodle pun pasrah karena mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa disangka, Lumpa datang. Dia sangat marah karena satu toples coklat miliknya telah dimakan habis. Lumpa lalu menuju ruang bawah tanah dan mengeluarkan coklat yang menenggelamkan Wonka. Wonka dan Noodle pun akhirnya berhasil diselamatkan. Di luar, kartel coklat bertemu dengan kepala polisi dan anak buahnya, Tiba-tiba dari dalam gereja, Wonka dan Noodle keluar. membawa buku hijau. Noodle memberikan buku hijau itu kepada Affable. Affable pun terkejut melihat catatan kejahatan yang dilakukan oleh kartel coklat. Kepala polisi berusaha untuk mengambil buku itu. Namun Affable menolak menyerahkannya karena nama kepala polisi tercatat di dalam buku itu. Di saat kartel coklat berniat kabur, tiba-tiba tubuh mereka melayang. ternyata coklat yang barusan mereka makan Adalah coklat melayang. Slugworth mengatakan kalau mereka masih mempunyai cadangan banyak coklat untuk menyewa pengacara dan menyewa Para hakim Wonka, kemudian memberikan aba-aba kepada Noodle. Ternyata Wonka membuat cadangan coklat milik kartel coklat itu keluar. melalui air mancur. Wonka membagikan coklat itu kepada semua orang secara gratis. Melihat semua orang bergembira mendapatkan coklat itu, Wonka lalu mengambil kotak coklat peninggalan dari ibunya. dia menemukan secari kertas emas di dalamnya yang berisi jawaban, bahan rahasia coklat paling enak di dunia. Di situ tertulis kalau coklat akan terasa sangat enak kalau kita menikmatinya dengan orang-orang yang kita sayangi. Wonka lalu melihat bayangan ibunya di tengah-tengah kerumunan. Orang Wonka lalu membagikan coklat buatan ibunya itu kepada Noodle dan teman-temannya yang lain. Wonka berkata kalau rasa coklat buatan ibunya itu masih sama seperti dulu, paling enak di dunia. Wonka kemudian memberitahu Noodle kalau sebelumnya Lottie, yang bekerja di dalam kantor telepon,
sudah mencari orang yang memiliki nama Dorothy. Ibu Noodle sampai akhirnya Mereka berhasil menemukan tempat keberadaan Ibu Noodle itu. Wonka lalu mengantar Noodle ke perpustakaan. Dorothy di mana bekerja. Akhirnya Noodle bisa bertemu dengan ibu kandungnya. Lumpa kemudian mendatangi Wonka Dia mengatakan tidak akan meninggalkan Wonka. sampai Wonka membayar hutangnya. Wonka lalu memberikan setoples coklat. Kini hutangnya telah lunas. Di saat Lumpa berencana kembali ke Lumpa Land, Wonka menawarkan Lumpa untuk bekerja dengannya. Wonka berencana membuat pabrik coklat Dia membutuhkan mandor pabrik. agar seluruh dunia Bisa merasakan coklat buatannya. Lumpa pun langsung menerima tawaran Wonka. Di tempat lain, Polisi mendatangi tempat laundry milik Screwbit dan Blitzer. lalu meminum barang bukti racun yang mereka Ke masukkan dalam coklat buatan Wonka sebelumnya. Namun polisi tetap menangkap mereka karena rambut dan wajah mereka menjadi warna-warni. Dan film pun tamat. Semoga kalian terhibur dan maaf bila ada salah ucap. Dan penulisan harap dimaklumi sejatinya kita adalah tempat salah dan dosa. Goblok!